Halo, selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja nih ya. Hari ini kita mau coba bedah pemikiran dari Carol Dweck, dari bukunya Mindset. Sumbernya dari Anda nih. Intinya kan soal gimana cara pandang kita ke kemampuan diri. Entah itu bisa tumbuh atau enggak. Kok bisa ya satu keyakinan gitu ngubah segalanya? Mari kita kupas bareng. Iya, tepat banget. Jadi fokusnya itu di dua kutub pemikiran. Ada fixed mindset, ini yang percaya kalau kemampuan itu ya udah dari sananya, nggak bisa diubah. Terus lawannya, growth mindset. Ini keyakinan kalau kemampuan itu bisa dikembangin, asal ada usaha. Nah, bedanya nih, kata sumber Anda, efeknya itu berantai loh. Ke cara kita belajar, hadapi tantangan, bahkan sukses atau enggaknya kita. Coba deh kita lihat dulu yang fixed mindset. Ini tuh perasaan kayak harus apa ya, buktiin diri terus-menerus kan. Jadi kayaknya kecerdasan atau bakat itu udah rapor permanen gitu ya. Jadi kalau gagal, wah rasanya akhir dunia gitu. Sumber Anda kan nyebut contoh anak kecil yang nggak mau main puzzle susah, cuma gara-gara takut kelihatan nggak pinter. Nah, iya kan? Itu dia masalah utamanya. Kegagalan itu jadi kayak vonis, bukan masukan buat belajar. Akibatnya apa? Ya orang jadi cenderung hindari tantangan, takut gagal soalnya. Terus, usaha keras itu malah dianggap tanda kalau Anda itu nggak berbakat. Logikanya kan kalau emang jago ya harusnya gampang dong. Contoh kayak atlet John McEnroe atau CEO Lee Iacocca yang disebut di sumber ini, itu nunjukin gimana fokus ke citra hebat itu bikin rapuh pas ketemu kesulitan. Identitasnya jadi goyah. Bukan lagi mikir saya gagal, tapi sampai ke saya adalah kegagalan. Wah, berat itu. Tapi kan nggak semua orang kejebak di situ kan. Pasti ada cara pandang lain dong yang justru ngelihat tantangan itu sebagai kesempatan gitu. Betul. Nah, itu dia. Growth mindset. Ini keyakinan kalau kualitas dasar kita itu bisa dikembangin. Lewat apa? Ya lewat dedikasi, kerja keras. Bakat mungkin penting di awal ya, tapi bukan segalanya. Orang dengan pola pikir ini, menurut Dweck, malah suka tantangan. Anggap aja kesempatan buat berkembang. Kalau gagal, yaitu data informasi buat belajar, bukan label permanen. Usaha, itu kunci buat buka potensi. Bukan berarti mereka senang gagal loh ya, tapi mereka paham kalau itu ya bagian dari proses. Proses buat jadi lebih mahir. Menarik banget ya bedanya. Dan di sumber ini contohnya banyak ya, mulai dari penemu tes IQ, si Binet itu, dia malah percaya kecerdasan bisa diasah. Sampai tokoh kayak Darwin atau Tolstoy, yang katanya pas kecil biasa aja. Persis. Apa atlet deh? Michael Jordan, Babe Ruth. Mereka jadi legenda kan bukan cuma modal bakat alami, tapi etos kerjanya itu loh yang gigih banget. Mereka nggak pernah berhenti belajar, perbaiki diri. Bahkan nih, dalam situasi sulit kayak depresi, risetnya Dweck nunjukin orang dengan growth mindset itu cenderung lebih proaktif. Mereka cari solusi, nggak cuma pasrah. Fokusnya ke apa yang bisa dilakukan. Ada satu hal lagi nih, yang wah lumayan bikin kaget saya dari sumber ini. Soal pujian. Kita kan sering ya mikir kalau bilang, wah kamu pinter banget. Itu bagus buat motivasi anak. Ternyata, dampaknya bisa sebaliknya ya. Kok bisa gitu? Betul. Ini mungkin salah satu temuan yang paling, apa ya, melawan intuisi kita. Pujian ke kecerdasan kayak, "Pintar!" Itu justru bisa mendorong fixed mindset. Kenapa coba? Karena anak jadi takut ngelakuin sesuatu yang bisa ngerusak label pintar itu. Jadi takut tantangan, gampang nyerah kalau susah. Nah sebaliknya, kalau pujiannya ke usaha, wah kamu kerja keras ya, itu malah numbuhin growth mindset. Anak jadi belajar kalau hasil itu datangnya dari proses, dari kegigihan, bukan bakat semata. Wah, kalau gitu implikasinya luas banget dong ya. Bukan cuma soal anak sama pendidikan aja ini berarti? Jauh lebih luas dari itu. Di dunia kerja misalnya, budaya perusahaan yang growth mindset itu cenderung dorong inovasi, terus pengambilan risiko yang sehat, karyawan jadi nggak takut coba hal baru atau ya ngakuin kesalahan. Beda banget sama budaya pemujaan bakat kayak di Enron yang disebut di sumber itu, yang malah bisa memicu orang curang demi kelihatan hebat terus. Dalam hubungan pribadi juga gitu. Kalau pakai growth mindset, konflik itu dilihat sebagai masalah. Masalah yang bisa dipecahin bareng-bareng. Lewat usaha, komunikasi. Bukan bukti kalau karakter pasangan itu cacat permanen, nggak bisa diubah. Jadi fokusnya selalu ke pertumbuhan, ke belajar bareng.
Jadi ini jelas bukan sekedar teori di awang-awang ya. Pola pikir kita ini benar-benar kayak sistem operasi otak kita gitu ya. Nentuin cara kita respon dunia. Nah, pertanyaan pentingnya nih. Kalau kita ngerasa, wah kayaknya saya cenderung fixed mindset nih. Apa kita bisa ubah itu? Kabar baiknya, kata Dweck, bisa banget. Kuncinya